dalam konteks praktek sebenarnya ada dua cara pembagian harta gonogini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ram, bertemu lagi dengan saya Roy Alminfa. Hari ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang masuk di kantor kita mengenai pembagian harta gonogini atau harta bersama. Nah, pada video sebelumnya mungkin kita sudah diskusi mengenai apa itu harta gonogini, harta bawaan, kemudian harta masing-masing. Kita sudah diskusi pada video yang sebelum-sebelumnya. Tapi hari ini saya akan spesifik mengenai pembagian harta bersama atau gonogini. Nah, karena masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai pembagian itu. Jadi, dalam konteks praktek ya, saya bicara soal praktek. Dalam konteks praktek sebenarnya ada dua cara pembagian harta gonogini. Jadi, yang pertama mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Ketika kita mengacu pada peraturan perundang-undangan, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam misalnya, atau peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan misalnya, itu mengatur secara jelas bahwa ketika ada harta gonogini, suami berhak mendapatkan 1/2-nya atau setengahnya atau separuhnya, sedangkan istri juga mendapatkan setengah atau separuhnya. Itu berbicara soal pembagian menurut peraturan perundang-undangan. Namun, ada cara kedua. Jadi cara kedua ini bisa menyampingkan ketentuan atau cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu cara kekeluargaan. Nah, cara kekeluargaan sebenarnya paling banyak juga saya tangani. Kenapa? Karena di lapangan banyak suami dan istri itu saya berikan perdamaian, saya arahkan untuk menuju ke perdamaian terkait masalah harta gonogini. Kadangkala saya minta kepada para pihak tidak harus dibagi dua. Karena ada anak misalnya. Jadi harapan saya kepada para pihak itu bagaimana ketika mereka berpisah ada tanggung jawab anak di sini. Jadi kadangkala saya minta untuk dibagi 3. Jadi 1 bagian buat istri, 1 bagian buat suami, dan 1 bagian untuk anak, untuk masa depan anak. Karena berbicara soal gonogini, anak tidak akan mendapatkan haknya kecuali kalau para pihak sepakat untuk menghibahkan harta gonogini itu kepada anaknya. Sehingga cara kekeluargaan inilah yang menurut hemat saya mendekati kepada rasa keadilan, kepatutan kepada masyarakat, sehingga anak yang katakanlah korban daripada perceraian orang tuanya juga mendapatkan tidak-tidaknya hal bagian untuk masa depannya. Nah, ini adalah cara kekeluargaan yang sering juga saya praktekkan di dalam proses beracara di pengadilan pun berusaha untuk para pihak ini menyepakati namanya pembagian harta gonogini tidak harus bagi 2 sepanjang memang ada anak. Namun, ketika para pihak tidak sepakat dengan cara-cara kekeluargaan ini, maka cara terakhir itu harus tetap melalui proses pengadilan. Perlu diingat, proses pengadilan adalah proses namanya menang kalah. Ketika bicara soal pembagian harta gonogini, pasti juga ujung-ujungnya akan diminta oleh pengadilan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi, saran saya lebih baik upaya yang dilakukan adalah upaya kekeluargaan. Terlepas pembagiannya tidak harus 50-50, dilihat juga situasi dan kondisinya, dilihat juga kepentingannya. Bahkan ada saya juga menangani kasus bahwa harta gonogini karena suaminya masih memiliki kemampuan untuk mencari finansial, bahkan istri yang lebih mendapatkan bisa saja 80% dan bahkan 100%. Semua rumah, mobil, kendaraan serahkan kepada istri karena suami memiliki pekerjaan yang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan masih memiliki tempat tinggal yang lain. Itu salah satu contoh. Jadi pembagian harta gonogini secara hukum memang harus dibagi 2. Namun ada upaya di luar hukum, yaitu upaya hukum kekeluargaan. Itu sangat penting sekali sehingga menciptakan suasana perdamaian ketika para pihak ini bersengketa. Demikian Sobat Ram, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.